got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down. Struktur dan fungsi protein. I get defensive and insecure. Protein adalah makromolekul yang memiliki barang basa 20 macam asam amino. Protein memiliki peran utama dalam sistem biologis pada setiap organisme. Beberapa di antaranya adalah sebagai katalisator, sebagai pembawa dan penyimpan molekul lain seperti oksigen. Fungsi dari protein sendiri yaitu sebagai zat utama pembentuk dan pertumbuhan tubuh. Protein juga dapat digunakan sebagai sumber energi jika terdapat organisme yang kekurangan energi. Keistimewaan yang dimiliki protein yaitu strukturnya mengandung nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, belerang, fosfor, dan besi. Selanjutnya yaitu ada struktur yang terbagi menjadi dua, ada struktur primer dan sekunder. Struktur primer merupakan susunan yang menentukan sifat dasar dari berbagai protein dan secara umum menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur protein yang merupakan polipeptida terlipat-lipat terbentuk 3 dimensi dengan cabang-cabang rantai polipeptidanya tersusun saling berdekatan. Berikutnya ada struktur tersier yang bentuk penyusunnya bagian terbesar rantai cabang disebut struktur tersier, yaitu susunan dari struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder bentuk lainnya. Dan berikutnya struktur kuartener yang melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein. Ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier. Adapun fungsi protein, yang pertama sebagai enzim, kedua alat pengangkut dan alat penyimpanan, ketiga pengatur pergerakan, keempat penunjang mekanis, kelima pertahanan tubuh, keenam media perambatan infus saraf. Selanjutnya itu ada asam amino, adalah bagian yang terpenting dalam pembentukan protein. Protein yang susunan kompleks dan sudah disederhanakan atau dipecah menjadi dua kelompok yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial merupakan asam-asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh sehingga harus ditambahkan atau diasup dari luar tubuh dalam bentuk makanan dan minuman. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam-asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh sehingga tidak perlu asupan dari luar tubuh. Berikut ada jenis asam amino yaitu hidrolik dan hidrofobik. Ciri-ciri asam amino umumnya terbentuk kristal dan memiliki titik cair yang tinggi yaitu sekitar 200 Celcius kecuali yang memiliki gugus karboksilat dan amin. Selanjutnya ada perbedaan struktur kimia asam amino yang bersifat asam, basa, dan netral. Kalau yang bersifat asam mengandung gugus COOH yang dapat menggion menjadi COO- dan H+. Sedangkan dengan asam amino dengan gugus R yang mengandung gugus amin atau dapat menerima proton membentuk garam amonium kuartener yaitu RNH3 disebut asam amino basa. Sedangkan asam amino netral yaitu yang tidak mengandung kedua gugus tersebut. Ikatan peptida adalah ikatan kovalen yang terbentuk antara dua molekul asam amino ketika gugus karboksi asam amino bereaksi dengan gugus asam amino dari asam amino yang lain dengan melepaskan molekul lain.